Bayangkan Anda mengelola sebuah rumah tangga dengan pengeluaran 10 miliar per tahun, namun penerimaan Anda hanya 7 miliar per tahun. Itulah kondisi APBN Indonesia pada masa Presiden Prabowo saat ini. Dengan mengelola 34 kementerian dan ratusan lembaga, menyebabkan pengelolaan negara membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sementara negara tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi anggarannya. Selama ini, struktur penerimaan negara kita bertumpu pada 3 pilar. Pertama, pajak yang jumlah persentasenya 80%, terus penerimaan negara bukan pajak 17%, dan sisanya 1% hibah. Presiden Prabowo tidak berdiam diam. Memang dia hadir dengan solusi yang salah satunya adalah Danantara. Badan Pengelola Investasi ini akan mengelola aset-aset BUMN yang bernilai ratusan triliun dengan tujuan mulia meningkatkan penerimaan negara bukan pajak. Tapi pertanyaannya lah, apakah strategi ini benar-benar akan menghasilkan kesejahteraan pada rakyat? Bagaimana cara Danantara bekerja? Ada 2 strategi utama. Pertama, Danantara bisa menginvestasikan di pasar keuangan global yang bisa mendapatkan imbal hasil sebanyak 5-7% per tahun. Kedua, Danantara bisa melakukan penanaman modal dalam negeri berbasis hilirisasi seperti membangun smelter atau melanjutkan hilirisasi yang telah dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi selama ini. Dengan strategi ini, pemerintah memproyeksikan penerimaan negara akan meningkat sebanyak 200 triliun per tahun dan juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 sebesar 5,8%. Namun, apakah hal tersebut benar-benar akan mensejahterakan rakyat? Mari kita tinjau dari perspektif ekonomi Islam. Pertama, untuk investasi di pasar keuangan, maka para ulama memandang bahwa pasar saham konvensional mengandung unsur ghahar, unsur ketidakjelasan, terus maisir perjudian, dan juga riba bunga. Investasi semacam ini akan menciptakan ekonomi yang gelembung, ekonomi yang tidak berbasis pada ekonomi real. Pada akhirnya, yang hanya menikmati hanya orang-orang yang memiliki modal besar yang bermain di pasar saham. Terus yang kedua adalah untuk hilirisasi padat modal, kita perlu mewaspadai teori trickle-down effect. Teori efek menetes ke bawah ini berasumsi bahwa pertumbuhan ekonomi di kalangan atas akan menetes ke bawah dan mensejahterakan masyarakat miskin. Faktanya, seperti terjadi di berbagai macam negara, pertumbuhan seringkali hanya dinikmati oleh pemilik modal, sementara kesenjangan ekonomi justru semakin melebar. Dengan struktur pengelolaan yang ada, Danantara berpotensi hanya menguntungkan segelintir elit ekonomi. Alih-alih mensejahterakan rakyat, kekayaan negara yang dikelola justru bisa saja hanya berputar di kalangan teratas, di kalangan tertentu, para pemilik modal, investor asing, dan elit politik yang memiliki koneksi dengan pengelolaan Danantara. Tanpa reformasi fundamental pada model pengelolaan distribusi kekayaan yang benar, pertumbuhan ekonomi yang dicapai dan proyeksi yang diciptakan hanya akan menciptakan kesejahteraan semu. Angka-angka statistik yang mungkin membaik, pertumbuhan ekonomi yang mungkin membesar, tapi kesejahteraan ekonomi yang justru bisa semakin mendalam. Prabowonomics melalui Danantara seharusnya tidak sekedar fokus pada pertumbuhan ekonomi saja, tapi pada pemerataan ekonomi. Sebagaimana ajaran Islam menekankan keadilan dan distribusi kekayaan melalui berbagai macam konsep penerimaan negara. Mulai dari konsep zakat, infak, sedekah, dan kebijakan ekonomi negara yang harus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Kesejahteraan sejati hanya akan terwujud jika Danantara dikelola dengan prinsip transparansi, keadilan distributif yang berpihak pada masyarakat luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.